Baiklah, perkenalkan, nama saya Magdalena Alafiona. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul BUMN dan BUMD. Yang pertama adalah sejarah pengaturan BUMN. Dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, perusahaan negara sebelum tahun 1960, yaitu perusahaan negara IBW Staatlet tahun 1927. Nomor 419 diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1955. Contohnya jawatan pegadaian. Perusahaan berdasarkan undang-undang tertentu ada 4, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1952 tentang Badan Industri Negara yang berusaha dalam bidang industri, perdagangan, dan perkebunan. Yang kedua, perusahaan asing yang dinasionalisasikan. Yang ketiga, perusahaan negara yang dibentuk dengan KUHD PT. Dan yang keempat, usaha negara dengan modal pemerintah dalam bentuk yayasan. Misalnya yaitu yayasan motor. Tahap yang kedua yaitu perusahaan negara menurut Undang-Undang Nomor 9 per 1960, Dasar Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, serta Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Tahap yang ketiga yaitu perusahaan negara menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969, Pengarahan dan Penyederhanaan perusahaan negara terbagi atas 3, yaitu Perjan, Perum, dan Persero. Tujuan BUMN adalah yang pertama, memberi sumbangan perkembangan perekonomian pada umumnya serta penerimaan kepada khususnya. Kedua, mengadakan pemupukan keuntungan pendapatan. Yang ketiga, memberi bimbingan kepada sektor wisata atau golongan ekonomi. Yang keempat, turut serta aktif dalam melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan program pemerintah. Dan masih banyak lagi tujuan BUMN ini. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar dari modalnya adalah milik dari negara. Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003, BUMN terdiri atas 2 macam, yaitu Persero dan Perum. Modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penyertaan BUMN bersumber dari APBN, kapitalisasi cadangan, serta sumber lain. Direksi BUMN wajib menerapkan Good Corporate Governance atau GCG, yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, serta kewajaran. Nah, perbedaan dari Persero dan Perum adalah Persero diatur dalam bab 2 pada pasal 10-34 pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003. Sedangkan Perum diatur dalam bab 3 dalam pasal 35-62 pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003. Nah, tujuan dari Persero adalah menyediakan suatu barang atau jasa yang bermutu tinggi serta berdaya saing kuat. Sedangkan Perum bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Organ dari Persero adalah direksi, RUPS, dan komisaris. Sedangkan Perum adalah menteri, direksi, dan dewan pengawas. Sifat usaha yang dimiliki oleh Persero adalah profit oriented, sedangkan Perum adalah public service serta profit oriented. BUMD diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Bentuk-bentuk BUMD ada 2, yaitu perusahaan daerah dan perseroan terbatas atau
perseroan daerah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.